Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di sini, Guswa Motolovers. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys ya. Oke guys, langsung saja ya. Video kali ini gue akan membahas salah satu motor pabrikan asal Italia yang baru saja meluncing produk terbarunya, yaitu Ducati. Ada generasi apa dari Ducati ini? Nah, sebelum lanjut ke video intinya, jangan lupa ya dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Karena guys ya, di channel gue ini akan selalu ada update terbaru mengenai seputar pembahasan dunia sepeda motor. Oke guys, lanjut ke pembahasan intinya. Ini dia guys, ini dia Ducati V4S versi 2025. Pabrikan motor asal Italia yaitu Ducati baru saja meluncurkan generasi terbarunya dari versi Panigale, yaitu Ducati Panigale V4S versi 2025. Mari kita bahas motor ini secara lengkap guys ya. Jadi Ducati ini merupakan generasi terbaru dari Panigale V4S yang sebelumnya. Mari kita bahas mulai dari bagian kaki-kakinya terlebih dahulu. Untuk bagian swing armnya saat ini menggunakan swing arm yang ganda gitu guys ya, artinya double arm, berbeda dengan generasi yang sebelumnya yang hanya menggunakan single arm khasnya Ducati V4S. Tujuannya supaya traksi roda lebih maksimal, terutama dalam posisi menikung tajam dan juga posisi motor yang sangat miring, baik lagi track day maupun lagi dipakai di jalanan biasa ataupun lagi balapan ya guys ya. Kemudian kita bahas pada bagian suspensi belakangnya. Untuk suspensinya pun saat ini posisinya berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu posisinya berada di samping ataupun posisinya miring. Kalau untuk yang sekarang posisi suspensi belakangnya itu berada di posisi tengah. Cuman masih menyambung pada bagian mesin ya guys ya. Karena Panigale V4R yang terbaru itu tetap menjadi bagian dari sasisnya. Artinya sok belakang ini posisinya menempel dengan bak mesinnya. Karena bak mesin dari Panigale V4R yang terbaru ini merupakan bagian dari sasis motor itu sendiri guys ya. Cukup luar biasa memang pengembangannya. Kemudian untuk bagian mesin ya, kita bahas secara lengkap nih. Mesin masih menggunakan mesin yang sama, yaitu 1103 cc V4 DOHC Desmodromic, 16 katup, injeksi berpendingin cairan. Bobotnya berkurang menjadi 1 kg. Artinya mesin ini lebih ringan 1 kg dibandingkan dengan Panigale V4S yang sebelumnya guys. Makanya pastinya tenaganya akan jauh lebih besar lagi. Nah sekarang kita bahas mengenai tenaganya. Untuk tenaga motor ini mampu menempuh hingga 216 horsepower pada RPM 13.500. Untuk torsinya pun saat ini naik menjadi 120,9 Nm pada RPM 11.250. Dan bobot motor ini sekarang hanya 186 kg. Jadi luar biasa memang pengembangan dari Ducati V4R yang terbaru ini. Berbeda dengan generasi yang sebelumnya, baik dari segi desain, baik dari segi mesinnya juga ya guys ya. Kemudian untuk variannya ada dua, yaitu ada varian V4 standar dan juga varian V4S. Tentunya bedanya ialah pada bagian suspensinya. Untuk suspensi yang menggunakan versi standar atau V4 standar itu masih menggunakan suspensi yang biasa. Kalau untuk yang versi V4S itu sudah menggunakan Öhlins elektronik. Artinya untuk shock depannya ataupun shock belakangnya itu sudah menggunakan full Öhlins dan juga sudah tersematkan elektronik. Artinya sudah diatur pada bagian speedometer itu sendiri ya guys ya. Kemudian untuk velgnya itu sudah menggunakan forged aluminium. Kalau kita perhatikan velg dari Ducati Panigale V4R yang terbaru ini itu mirip dengan OZ Racing ya guys ya, baik dari segi palangnya maupun dari bentuknya, dari sirip-siripnya sampingnya itu mirip dengan velg OZ Racing gitu ya. Memang luar biasa nih, sepertinya memang dikhususkan untuk orang-orang yang tidak mau memodifikasi lagi, kemungkinan seperti itu ya guys ya. Untuk pada bagian speedometer saat ini berubah dengan generasi yang sebelumnya. Saat ini ukuran speedometer Panigale V4R yang versi 2025 itu ukurannya jauh lebih lebar, yaitu 6,5 inci TFT tentunya ya. Di situ sudah tersematkan beberapa teknologi maupun beberapa fitur yang menarik yang ada pada Ducati V4R versi 2025 ini guys. Nah guys, itu dia tadi ya pembahasan mengenai Ducati Panigale V4S maupun Panigale V4 yang standar untuk versi 2025. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah teman-teman memilih generasi yang sebelumnya atau generasi yang terbaru nih? Berikan komentarnya di bawah ya guys ya. Oke, jadi intinya Ducati Panigale V4S ini merupakan pengembangan dari Ducati V4S yang generasi sebelumnya, yaitu pada tahun 2023. Sebelumnya memang kalau menurut gue pribadi gitu ya,
masih bisa dibilang lebih keren yang sebelumnya sih kalau gue pribadi, karena masih kesan Ducatinya masih ada, contohnya pada bagian spring armnya aja gitu ya. Kan kalau Ducati itu khususnya yang versi sportnya gitu ya, itu identik dengan single arm gitu ya, baik dari Panigale yang 1199 yang generasi yang paling awal yang tricolor itu ya, kemudian yang generasi yang selanjutnya dan selanjutnya lagi, dan kemudian menyusul yang terakhir ini nih yang baru menggunakan double arm atau arm ganda gitu ya. Jadi kelihatannya kesan Ducatinya itu sepertinya hilang kalau menurut pribadi gitu ya. Jadi memang ini mirip dengan Ducati 899 gitu ya, baik dari segi armnya maupun kalau dari segi belakangnya, kalau dipikir-pikir sedikit mirip gitu ya kalau kita perhatikan maksudnya. Ya memang sih tergantung persepsi teman-teman aja, khususnya para pengguna big bike dari Ducati ini. Tentunya insinyur Ducati ini merubah konsep dengan yang sebelumnya gitu ya, generasi sebelumnya itu maksudnya. Itu tentunya ada yang namanya di situ apa ya, bisa dibilang racikan yang dapat membuat motor ini tentunya akan lebih baik lagi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tentunya baik dari segi teknologi, baik dari segi performance mesin, dan juga fiturnya. Tentunya ada yang namanya perubahan. Kalau ada yang namanya motor baru, tentunya akan ada pengembangan yang lebih baik lagi tentunya. Mungkin kalau teman-teman berpikir kalau yang hanya bisa melihat dari segi tampilannya saja gitu ya, mungkin ya kebanyakan pasti ya, pribadi gue sih ya, pasti akan memilih yang sebelumnya. Jadi kelihatan masih khasnya Ducati gitu ya. Cuman kalau yang sekarang ya keren juga sih ya, baik dari segi penampilan dari belakangnya, dari depannya maupun dari sampingnya. Yang gue suka dari Ducati yang terakhir yang baru saja launching ini itu dari segi velgnya guys, karena mirip dengan OZ Racing gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau modif bagian velgnya, teman-teman sebenarnya nggak harus memodifikasi pada bagian velg ini, karena kalau menurut gua itu sudah keren, mirip dengan velg OZ Racing, baik dari palangnya maupun dari desain sampingnya gitu, itu mirip dengan velg OZ Racing. Karena dari segi shocknya juga, posisinya itu pada shock belakangnya itu sudah berubah dengan generasi yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan posisinya di samping ya guys ya, jadi seperti miring di sebelah kanan posisinya. Nah kalau yang sekarang itu posisinya di tengah, itu nyambung dengan mesin, karena Ducati yang terbaru ini, Vapor yang terbaru ini, bak mesinnya itu nyambung dengan shock, artinya mesin ini masih bagian dari sasis motor itu sendiri gitu ya. Jadi itu luar biasa Ducati di situ guys ya. Jadi ada yang namanya reset gitu ya sebelum mengeluarkan generasi terbarunya, yaitu Ducati Panigale V4S generasi ke-7. Apalagi motor ini didesain dengan mirip yang dipakai oleh era Casey Stoner pada waktu itu. Nah cuman kan kalau sekarang kan eranya Pecco Bagnaia gitu ya, yang memakai Ducati ini. Bahkan pas waktu launchingnya itu bintang tamunya itu Pecco Bagnaia dan juga pasangannya gitu ya. Makanya cukup luar biasa pengembangan dari Ducati ini. Kalau untuk masalah harga sih di situ belum diumumkan ya berapanya, karena baru saja launching gitu ya. Biasanya kalau masuk ke Indo gitu ya, yang namanya ditambah dengan pajak barang mewah gitu ya, itu pasti akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga standarnya. Misal untuk yang V4S yang sebelumnya gitu, yang generasi yang sebelumnya itu kalau nggak salah masuk ke Indo itu hampir 1M lebih. Itu jika ditambah dengan pajak gitu ya, pajak barang mewah, itu pastinya akan naik lagi harganya ya, karena memang udah aturannya seperti itu ya guys ya. Kalau kita mau beli kendaraan mewah gitu masuk Indo, ada yang namanya pajak dan lain-lain, makanya ada biaya tambahan, jadi seperti itu ya. Kalau buat teman-teman khusus yang para pengguna big bike yang memakai Ducati, tentunya tidak akan lama lagi pasti akan masuk ke Indonesia untuk generasi Ducati yang terbaru ini, yaitu Ducati V4 yang standar maupun Ducati V4S yang sudah menggunakan full Öhlins, baik depan maupun belakang itu sudah menggunakan Öhlins elektronik semuanya. Jadi baik dari pengaturan shocknya dan juga dari fitur-fiturnya itu semuanya sudah ada tertera di pada bagian speedometernya. Baik speedometernya pun sekarang itu sudah lebar, jadi ukurannya menjadi 6,5 inci guys. Jadi perbedaannya cukup signifikan gitu ya dari Ducati yang sebelumnya. Oke guys ya, mungkin itu saja sedikit pembahasan secara detail sih intinya ya, meskipun sedikit tapi di sini gua membahas intinya aja gitu ya. Jadi tunggu aja kapan motor ini akan masuk Indonesia, tentunya tidak akan lama lagi.
Tunggu aja nih buat teman-teman Ducati lovers dimanapun berada, tinggal siapkan aja uangnya ya guys ya. Pastinya harganya kalau menurut gua tebakannya pasti tidak jauh dari yang namanya di atas 1 M. Itu sudah ditambah dengan pajak barang mewah, biasanya sih kurang lebihnya sih segitu ya guys ya. Ya kita tinggal tunggu aja nanti pengumuman dari Ducati Indonesia. Oke guys, terima kasih ya telah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa sekali lagi dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Karena di channel gue ini akan selalu ada update berita otomotif khususnya seputar dunia permotoran. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.